Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hayati Rahmi dengan NIM 22017149 dengan Prodi Sastra Indonesia NK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar pengkajian kesusastraan mengenai materi teori strukturalisme beserta contoh analisis karya. Yang pertama, teori strukturalisme. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura, yakni dari bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Sedangkan sistem berasal dari kata sistema dan yang juga berasal dari bahasa Latin yang berarti cara. Struktur secara demikian menunjuk pada kata benda, sedangkan sistem menunjuk pada kata kerja. Secara definisi, strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme antar hubungannya di satu pihak antar hubungan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, di pihak yang lain hubungan antara unsur dengan totalitasnya. Teori ini dipandang juga sebagai suatu pendekatan objektif dari pandangan strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan dengan yang satu dan yang lainnya. Hakikat strukturalisme. Menurut Abrams dalam Nurgiantaro 2010, strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangunan karya sastra yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Menurut Hawicz dalam Nurgiantoro 2010, strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia baca atau dunia kesusastraan, yang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Walaupun penganut strukturalisme ini beragam, namun di antara mereka terdapat kesatu pahaman dan memahami karya sastra, yakni pada struktur. Yang kedua yaitu strukturalisme genetik. Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik, yaitu teori yang menggunakan unsur-unsur historis karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Terdapat juga aspek yang sangat penting, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator yang menjadi satu sisi di luar karya yang sangat penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Yang ketiga yaitu strukturalisme dinamik, yaitu kajian strukturalisme dalam rangka semiotik, yang artinya karya sastra dikaitkan dengan sistem tanda. Tanda mempunyai dua fungsi, yaitu otonom, yakni tidak menunjukkan di luar dirinya, dan yang kedua yaitu informasional, yakni menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Yang keempat yaitu teori formalisme. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu paham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berasaskan fakta yang dapat diamati. Merupakan juga salah satu teori sastra yang ruang lingkupnya meliputi karya sastra itu sendiri serta unsur intrinsik yang membangunnya. Ruang lingkup tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan literatur divisis untuk mengetahui plot atau alurnya. Dalam hal ini, menganalisa komponen linguistik yang tersedia di dalam bahasa, yakni seperti fonetik, morfem, sintaksis, maupun semantik. Begitupun halnya dengan ritma, rima, matra, akustik atau bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Tujuan strukturalisme. Menurut Nurgiantoro 2010, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi yang lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antar unsur tersebut dan makan keseluruhan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan karena karya sastra merupakan sesuatu yang kompleks dan prinsip dasar pendekatan struktural. Menurut Teu 1984, pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Yang kedua, pendekatan struktural ini tidak menyebelahkan unsur-unsur
Yang ketiga, berusaha menyematikkan gejala bunyi dalam karya puisi. Yang keempat, menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Renwelek dan Weren menyatakan bahwa pendekatan struktural dalam menganalisis karya sastra harus mementingkan segi intrinsik dan anti-intrinsik. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme terdapat pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskannya karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejahteraannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna, atau makanya sangat terbatas. Keuntungannya yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra. Contoh analisis karya strukturalisme, yaitu pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Hasil dari analisis struktur fisik puisi berdasarkan diksinya, yaitu terdapat 5 diksi yang berkaitan dengan pemilihan kata yang digunakan penyair. Berdasarkan imaji, terdapat 2 imaji yang berkaitan dengan alat indera manusia. Terdapat unsur fisik dan batin pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Temuan yang dari unsur fisik terdapat 5 diksi, 2 imaji, 3 kata konkret, 2 gaya bahasa perbandingan, dan gaya bahasa penegasan yang masing-masing memiliki bagian. Terdapat 2 rima atau irama dan 2 tipografi. Berdasarkan tata konkret, terdapat 3 yang berkaitan dengan pemaknaan kata secara menyeluruh. Berdasarkan gaya bahasa, terdapat 2 gaya bahasa seperti majas perbandingan dan majas penegasan. Berdasarkan rima atau irama, terdapat 2 yang berkaitan dengan sajak. Berdasarkan tipografi, terdapat 2 yang berkaitan dengan tata penulisan dan larik dan puisi. Hasil dari analisis struktur batin, berdasarkan tema, terdapat 1 tema yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diangkat dari puisi. Berdasarkan nada, terdapat 1 nada. Unsur fisik yang mendominasi adalah penggunaan diksi yang digunakan penyair. Sedangkan unsur batin yang mendominasi adalah rasa dalam puisi, bagaimana seorang penyair menyampaikan rasa kepada pembaca melalui tulisan. Amanat yang dapat disampaikan dari puisi ini yaitu membuat perubahan ke arah yang lebih baik agar tidak ada orang yang tertindas, terasingkan, dan tidak ada lagi ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada aturan yang ditetapkan. Demikianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.